Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Barka, saya dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembiayaan di bank syariah. Pertama, pengumpulan informasi dan verifikasi. Ada yang dinamakan solisitasi. Itu artinya mengumpulkan dan mencari. Tahap awal untuk mencari atau mendapatkan nasabah potensial. Yang kedua, menetapkan target market seperti besar UMKM dan ultramikro. Yang ketiga, menetapkan sektor usaha. Di sini ada perdagangan, industri pengolahan pertanian, perikanan, jasa, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah menetapkan risk. Yang keempat di sini adalah menetapkan risk extent asset criteria. Yang kelima ada memilih nasabah potensial yang dapat dibiayai. Yang kelima adalah penilaian awal. Penilaian awal di sini ada mengunjungi ke nasabah dan laporan hasil kunjungan atau disebut call report. Ada juga mengumpulkan data nasabah, yaitu terdiri dari surat permohonan pembiayaan, data legislasi, data keuangan, dan proyek usaha, dan data jaminan, dan profil pengusaha dan usaha yang dibiayai. Yang terakhir adalah account of year. Account of year artinya membuat usulan pembiayaan kepada komit pembiayaan. Yang terakhir ada account officer, membuat usulan pembiayaan dan komit pembiayaan. Selanjutnya adalah analisis dan persetujuan. Analisis tersebut adalah analisis kelayakan usaha. Terdiri dari dilakukannya oleh pengolahan atau evaluasi pembiayaan. Terdiri dari metode. Metode itu adalah analisis dokumen dan kunjungan lapangan. Ada tujuan pembiayaan juga, latar belakang dan profil nasabah, hubungan perbankan, profil usaha, analisis keuangan dan kebutuhan pembiayaan, dan sumber pengembalian pembiayaan dari hasil untuk pembiayaan komersial atau pendapatan pribadi atau rumah. Ada juga sumber pengembalian pembiayaan dari hasil usaha untuk pembiayaan komersial atau pendapatan pribadi atau rumah tangga untuk pembiayaan konsumtif. First World. Yang selanjutnya adalah analisis dan persetujuan. Analisis dan persetujuan ini terdiri dari transaksi nilai jaminan, kolateral, analisis risiko, analisis aspek syariah, keterampilan, dan rekomendasi. Terdiri juga covenant, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Terdiri dari advances covenant, syarat-syarat yang harus dilakukan nasabah. Negatif covenant atau bisa disebut syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan nasabah. Terdapat rapat komit pembiayaan. Terdiri dari dilakukannya sesuai wewenang atau limit. Komit pembiayaan terdiri dari cabang, kantor wilayah, kantor pusat, dan lain sebagainya. Ada juga proposal pembiayaan dapat disetujui atau ditolak, dan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pembiayaan bisa disebut SPP bila setuju atau ditolak. Yang terakhir ada menerbitkan offering letter. Di sini disebutkan offering letter itu surat pemberitahuan atau penawaran untuk nasabah yang disetujui. Ada juga administrasi dan pembukuan. Di sini terdiri dari pengikatan dan pencarian pembiayaan. Pengikatan atau akad pembiayaan dilakukan oleh unit administrasi pembiayaan dan administrasi itu akan mengumpulkan dokumen legislasi usaha dan jaminan. Di sini juga terdiri dari proses pengikatan akad antara pihak bank dengan nasabah dilakukan dengan pencatatan oleh notaris, dan syarat dan rukun akad harus terpenuhi seperti fikih muamalah dan materi hukum di bank syariah. Dan pencarian pembiayaan
pertama dilakukan oleh unit operasional pembiayaan, kedua penyerahan objek pembiayaan, ketiga pembayaran atau angsuran pembiayaan sampai selesai atau lunas. Di sini juga ada pemantauan atau monitoring pembiayaan. Terdiri dari on desk, on the spot, dan annual review. Di sini terdiri dari on desk, on the spot, dan annual review. On desk terdiri dari dilakukan berdasarkan laporan tertulis nasabah kepada bank, kinerja usaha, kendala usaha, dan pemenuhan syarat-syarat sesuai perjanjian atau covenant. Di on the spot terdiri dari dilakukannya dengan kunjungan ke lokasi usaha, memverifikasi laporan tertulis nasabah, dan di annual review ada dilakukannya dengan pembelajaran annual report nasabah dan khususnya untuk perusahaan besar. Ada juga pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Yang terakhir adalah pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Di sini terdiri dari pelunasan. Pelunasan itu terdiri dari nasabah yang memenuhi semua perjanjian pembiayaan dengan baik. Bank menerbitkan surat pelunasan dan pembiayaan, dan pengembalian jaminan kepada nasabah itu yang disebut pelunasan. Ada penyelamatan. Penyelamatan terdiri daripada pembiayaan bermasalah terkait dengan pendekatan litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi itu termasuk musyawarah. Terdiri dari Di sini juga ada litigasi. Litigasi disebut adalah proses secara hukum melalui pengadilan. Pengadilan disebut bisa secara negeri dan agama. Terdiri dari nasabah tidak dapat memenuhi perjanjian atau gagal bayar disebut default. Pengambilalihan sita jaminan second warrior dan pelepasan penjualan jaminan untuk melunasi sisa disebut outstanding pembiayaan. Hapus akun atau buku sisa pembiayaan, pengakuan kerugian. Bank harus mempunyai cadangan pembiayaan macet disebut PPAP atau CKPN. Sekian, terima kasih rangkuman yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.